Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat pada Bapak Ulfi Putrasani selaku pengampu mata kuliah studi kitab modern dan kontemporer. Untuk di video kali ini yaitu saya akan menjelaskan materi tentang kitab Najmu ad-Durar fi Tanasub al-Ayah waswar. Kitab ini dikarang oleh Imam Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar Al-Quran Al-Biqai. Materi ini sesuai dengan yang kelompok kami kemarin presentasikan. Untuk nanti saya akan menjelaskan tentang biografi mufasir, metode penafsiran, corak penafsiran, kemudian ada kekurangan kelebihan, guru-gurunya dan lain sebagainya. Langsung saja, yaitu yang pertama biografi mufasir. Kitab ini kitab ini dikarang oleh Abu Hasan Burhanuddin Ibrahim bin Umar bin Hasan Ar-Rutbad bin Ali bin Abu Bakar Al-Harbawi Al-Biqai Asy-Syafi'i. Beliau ini lahir di Harbah Rauha, yaitu di daerah Al-Biqa atau sering kita kenal dengan Lebanon. Beliau lahir pada tahun 809 Hijriah atau 1406 Masehi. Biqa sendiri merupakan nama lembah, yaitu di daerah Lebanon yang terletak di antara Ba'labaka, Hamas, dan Damaskus. Beliau ini wafat pada tahun 885 Hijriah. Kedua orang tuanya yaitu menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Beliau ini merupakan hidup di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Beliau tumbuh di bawah pengasuhan pada orang tuanya. Beliau tumbuh atau besar diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun pada usia 12 tahun, keluarganya itu diserang oleh sekelompok kabilah yang menyebabkan ayahnya meninggal atau terbunuh. Setelah peristiwa itu, kemudian Al-Biqai diasuh oleh kakeknya, yaitu yang bernama Ali bin Muhammad As-Silmi, dan pergi menuju Damaskus. Selanjutnya yaitu Rihlah Ilmiah Mufasir atau perjalanan keilmuan mufasir. Beliau ini mulai belajar di Damaskus, yaitu yang tadi ketika ayahnya meninggal, kemudian oleh kakeknya belajar di Damaskus. Di sana beliau itu bertalaki berbagai ilmu kepada para ulama Syam, yaitu ilmu qiraah, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 827 Hijriah, Al-Biqai ini meninggalkan Damaskus. Kemudian pada saat itu beliau pindah, kemudian pergi ke Al-Quds. Di sana beliau ini bertemu oleh para ulama, kemudian belajar kepada mereka. Saat usia 18 tahun, ia belajar dan menghafal 2 munzumah Ibnu Al-Haim, yaitu tentang aljabar dan perhitungan. Setelah itu, pada tahun 828 Hijriah, beliau kembali lagi ke Damaskus setelah mendengar kabar bahwa ibu meninggal dunia. Yaitu pada tahun 832, Al-Biqai meninggalkan Damaskus untuk pergi ke Al-Quds dan menetap di sana selama 2 tahun. Mungkin itu untuk perjalanan rihlahnya. Selanjutnya yaitu guru-guru mufasir. Beliau ini banyak belajar dari ulama-ulama, guru-guru besar. Ada beberapa. Pertama itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani,
yaitu pada tahun 773 sampai 882 Hijriah. Kemudian ada Syarafuddin al-Masyarahati. Selanjutnya ada Ibnu al-Syahid, ada Al-Jamal al-Barmawi, kemudian ada Al-Majid al-Barmawi. Setelah itu Alauddin al-Bukhari, kemudian ada beberapa banyak lagi. Selanjutnya yaitu tentang karya-karya mufasir. Nah, beliau ini banyak menulis atau banyak menghasilkan karya-karya mufasir. Salah satunya ya ini yang materi pada kali ini, yaitu kitab Nazmu Ad-Durar fi Tanasub al-Ayah Waswar. Nah, di dalam kitab tersebut itu menjelaskan tentang munasabah antara ayat dengan ayat, ayat dengan surat, surat dengan surat, dan lain-lain. Selain itu beliau juga mempunyai karya yaitu Nazm al-La'afi fi al-Asnad al-Awali. Kemudian ada Musannaf fi al-Rad alaman qala bi khulu al-ard min al-Awali, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang kitab yang ini pada materi kali ini. Untuk nama lain kitab atau kita sering biasa menyebut yaitu tentang Munasabat Al-Biqai atau Tafsir Al-Biqai. Di dalamnya itu menjelaskan tentang munasabah ayat dengan ayat, surat dengan surat. Kemudian arti dari nama kitab tersebut yaitu susunan permata dalam hubungan ayat dan surat. Untuk penerbitnya pada waktu itu yaitu namanya Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, yaitu pada tahun 1415 Hijriah sampai 1995 Hijriah. Untuk kota penerbit yaitu di daerah Beirut, Lebanon. Sedangkan editornya yaitu Abdul Razak Ghalib Al-Mahdi. Kemudian untuk bahasanya, bahasa di dalam kitab ini yaitu bahasa Arab. Tahun penulisan yaitu 865 Hijriah sampai 875 Hijriah. Nah, perkiraan 10 tahun beliau menulis kitab ini. Untuk jumlah jilidnya itu ada 8. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang kepenulisan. Beliau ini bermula dari kegiatan belajar kepada guru-guru beliau. Beliau sering menemukan redaksi penafsiran, tetapi ia belum pernah menemukan kitab tafsir yang susunannya menjelaskan tentang hubungan ayat dengan ayat atau surah dengan surat. Lalu beliau ini ingin sekali untuk memenuhi keinginan gurunya yaitu Abu Al-Fadil Al-Maghribi untuk menulis kitab atau belajar tentang kitab keserasian ayat dengan ayat atau bisa disebut dengan munasabah. Kemudian Al-Biqai ini menulis tafsir, yaitu tafsir ini untuk menjelaskan sisi kemukjizatan Al-Quran, baik itu dari segi urutan ayat atau urutan suratnya. Nah, selain itu alasan atau latar belakang penulisan ini yaitu disebabkan karena keinginannya beliau untuk menjadikan tafsirnya sebagai pelengkap dari tafsir Nasiruddin Al-Baidawi. Jadi sebelum beliau menulis kitab tafsir ini, sebelumnya juga ada namanya kitab tafsir Nasiruddin Al-Baidawi. Nah, tujuannya untuk melengkapi dari kitab tersebut. Selanjutnya yaitu metode penafsiran. Al-Biqai dalam tafsirnya ini yaitu menggunakan metode tahlili atau analisis. Jadi Al-Biqai ini tidak mengabaikan riwayat untuk menafsirkan ayat. Seperti terlihat dalam penafsirannya, beliau itu menggunakan ayat dan hadis untuk menafsirkan ayat, dan tafsirnya sesuai dengan keilmuannya sebagai seorang muhadis. Jadi beliau ini di dalam menulis kitab tafsirnya ini, beliau itu juga melihat atau menggunakan
ayat-ayat dan hadis untuk menafsirkan ayat yang ditulisnya itu. Selanjutnya itu ada corak penafsiran. Untuk corak penafsirannya yaitu beliau itu condong pada ar-ra'yi atau menggunakan akal pikirnya, rasional. Dalam penafsirannya itu beliau banyak menafsirkan ayatnya dengan menggunakan ijtihad atau akal. Di sini juga disebutkan bahwa tetapi ada juga salah satu pendapat bahwa kitab karya Al-Biqai ini menggunakan corak lugawi atau bahasa, karena setiap ayat yang ditafsirkan beliau ini selalu menjelaskan kosakatanya dengan sangat detail. Jadi ada salah satu pendapat bahwa karya tafsir ini menggunakan corak lugawi atau bahasa. Selanjutnya ada kelebihan tafsir. Ada banyak sekali kelebihannya. Salah satunya itu kehati-hatian dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi beliau ini selalu hati-hati. Yaitu sudah saya sebutkan tadi bahwa beliau ketika menafsirkan itu melihat ayat-ayat dan hadis ulama-ulama sebelumnya. Kemudian memudahkan mencari munasabah dalam Al-Quran. Jadi di dalam kitab ini kita bisa tahu antara hubungan ayat dengan ayat atau ayat dengan surat dan sebaliknya. Kemudian walaupun membahas munasabah, akan tetapi penjelasan tafsirnya juga memahamkan pembaca. Jadi bahasanya itu mudah dipahami. Itu untuk kelebihannya. Di lain kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangan tafsir ada beberapa. Yang pertama itu terlalu panjang menjelaskan mengenai ayat atau kata-kata yang ada di dalamnya, dan ada yang menyampaikan secara lugawi dan sastra. Jadi beliau itu menjelaskan dengan sangat detail, banyak menggunakan bahasa dan sastra. Kemudian ada kesenjangan dalam menjelaskan munasabah antara surah Al-Waqiah dengan Ar-Rahman. Selanjutnya kekurangan yaitu Al-Biqai ini hanya menyebutkan isyarat munasabah antara nama surah Al-Waqiah dengan kandungannya, tanpa menjelaskan mengenai keterkaitannya. Jadi munasabah antara nama surah Al-Waqiah dengan kandungannya. Jadi di surah Al-Waqiah itu hanya kandungannya, tanpa menjelaskan keterkaitannya dengan surah atau ayat yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan materi tentang Al-Biqai, tafsir Al-Biqai, atau nama kitabnya itu Nazmu Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayah Waswar. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.